Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara Asisten 1, Kepala Bagian dan seluruh Kepala Sebagian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, karena pada saat yang bersamaan banyak juga saudara-saudara kita yang saat ini sudah mendahului kita, termasuk terbaring di rumah sakit karena wabah COVID-19 ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kelak kita di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia yang saya hormati, teman-teman juga yang mengikuti kegiatannya secara daring di rumah, terima kasih sudah berpartisipasi sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sepakati, bahwa kegiatan apel sebagian dilaksanakan secara luring atau secara langsung dan sebagian secara daring di rumah. Untuk kebijakan ini pun sebenarnya saya sedang mempersiapkan dan sedang mempertimbangkan terkait semakin tingginya lonjakan kasus COVID-19 di wilayah kita. Kalau sampai minggu depan kecenderungan kasus ini tidak menurun atau melandai, mungkin saja nanti apel pagi kita tiadakan, tapi dilaksanakan seluruhnya secara daring di rumah. Ya. Dengan demikian, semoga upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini bisa efektif. Karena memang sampai hari ini kasus tertinggi COVID-19 itu ada di Kota Tenggarong. Kota Tenggarong ini isinya hampir seluruhnya, sebagian besar mungkin lebih dari 50% adalah ASN. Dengan asumsi itu, semoga nanti dengan berkurangnya aktivitas ASN di luar rumah, itu semakin berkurang juga kasus COVID-19 ini yang ada di Kutai Kartanegara, khususnya di Kota Tenggarong. Bapak Ibu yang mulia saya hormati, saya 2-3 hari ini turun ke lapangan terus, termasuk kemarin ke Wisma Atlet dan ke rumah sakit. Rumah sakit itu penuh, lorong-lorong sudah penuh. Saya tidak berharap teman-teman ke sana, karena bahaya. Ya, itu yang pertama. Wisma Atlet sedang kita persiapkan untuk dimodifikasi ulang, supaya bisa ditambahkan untuk menampung pasien yang datang. Sekarang secara bergelombang banyak. Kemarin yang mengkonfirmasi melalui saya akan bergerak dari wilayah Hulu itu ada 53. Hari ini ada 34. Banyak langsung. Termasuk yang meninggal. Yang meninggal itu kemarin 2 hari, itu terpantau yang lapor ke saya itu ada 6. Dan yang bahaya itu sekarang meninggalnya itu pun, itu tidak sempat dibawa di rumah sakit. Sudah meninggal di rumah. Beberapa kasus ini terjadi. Mungkin teman-teman nggak terlalu melihat signifikansinya antara meninggal di rumah dengan kemungkinan kasus itu bertambah. Hubungannya adalah ketika meninggal di rumah, maka tidak ada petugas pemulasaran yang tahu cara merawat sampai menguburkan. Kalau itu dilakukan oleh masyarakat biasa, berarti siapapun yang ada di sekitar itu pasti semua terjangkit. Itulah yang menyebabkan kenapa lonjakan kasus ini datangnya sama-sama. Ya. Oleh karena itu, saya harapkan teman-teman yang saat hari ini masih sehat, tolong benar-benar menjaga diri. Ya. Kalau kita suruh melaksanakan protokol kesehatan, kita minta teman-teman ASN semuanya bisa menjadi role model, menjadi contoh, itu bukan basa-basi, itu bukan sekedar keinginan pribadi saya. Tapi memang di antara sekian banyak masyarakat, teman-teman lah mungkin yang paling banyak tahu informasi tentang COVID ini. Itu harapannya semakin banyak tahu, mudah-mudahan semakin menyadari dan bisa mengedukasi pihak lain. Dan tolong mudah-mudahan tidak sebaliknya, bahkan memprovokasi menganggap hal ini mungkin sekedar konspirasi dan lain-lain. Ya. Ini yang jadi benar ya. Sudah kita ini sudah hampir kewalahan. Ini kenapa bisa saya sampaikan seperti ini? Karena 2 malam, sejak malam kemarin sampai malam tadi, saya mengikuti razia di tempat-tempat kegiatan masyarakat. Masih sangat banyak. Warga kita, anak-anak kita, keponakan kita, saudara kita, mungkin juga tetangga kita, yang masih bergerombol di beberapa tempat. Mereka nggak menyadari, nggak tahu, bahkan mungkin, atau mungkin menganggap
seperti biasa saja. Ya, saya juga mengikuti kegiatan memantau beberapa informasi di medsos, ada beberapa kebijakan di Tenggarong ini sudah mulai berlaku. Saya lihat ada yang sudah mencoba untuk RT, ada coba untuk kelurahannya. Itu saya kira lebih baik. Meskipun mungkin di saat-saat yang normal itu aneh. Ya, jadi saya sarankan teman-teman ASN, kalau mungkin ASN itu secara besar itu sekukar, kemudian dikecilkan, kalau saya berharap ASN yang ada di Kota Tenggarong, kalau dikecilkan lagi, mudah-mudahan ASN yang ada di sekretariat bisa benar-benar mempelopori bagaimana menjaga lingkungan masing-masing. Kalau sudah tidak bisa dirawat di rumah sakit, tidak bisa masuk ke Wisma Atlet, caranya adalah mereka pasti akan di rumah isolasi mandiri. Pertanyaannya, mungkinkah dia bisa tidak keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya di satu sisi, di sisi lain, mungkinkah artinya dia tidak menularkan kepada pihak lain? Pertanyaan yang lain, tahukah teman-teman yang ada di ruangan ini, siapa-siapa saja di antara kita, siapa-siapa saja tetangga kita, siapa-siapa saja saudara kita yang terkena atau tidak terkena? Tidak ada yang tahu. Oleh karenanya kewaspadaan, tolong benar-benar sangat ditingkatkan berlipat-lipat dari yang sudah selama ini mungkin teman-teman lakukan. Ya, saya tidak capek-capeknya, tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan ini. Karena di tataran di kabupaten ini, ya, itu kita sudah menghimbau sampai ke tingkat desa. Saya beberapa hari di Vikon dengan kepala desa, dengan camat, dengan Pimpus, dan Ramil, dengan Muspika yang ada di kecamatan. Ya, tapi yang justru saya sedih, ironisnya di Tenggarong bertambah terus. Nah, ini yang saya harapkan mudah-mudahan teman-teman ya bisa bersikap ini. Kebijakan ini bisa kita evaluasi terus setiap hari. Jadi saya minta juga bagian umum atau yang menangani masalah kegiatan ini tetap tolong bisa menyesuaikan dan jangan diperdebatkan. Kalau saya bilang besok bisa turun. Saya kadang-kadang lihat juga masih staf-staf di bagian umum masih duduk ngapain pulang nih. Saya bilang pulang. Lebih baik saya suruh pulang. Kalau dulu saya kepengen orang rajin di kantor, sekarang saya kepengen orang pulang aja. Ya. Meskipun begitu, kita tetap punya kebijakan. Maaf, ini kita masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tanggung jawab kita kepada masyarakat. Karena tidak semua masyarakat juga paham bahwa kita juga perlu, kalau dalam Islam, dirimu dan keluargamu jaga dari siksa api neraka, dari wabah corona ini. Jadi jaga diri dan keluarga dulu. Namun demikian tetap saya harapkan pekerjaan tetap jalan. Ini perlu kecerdasan, perlu kearifan, perlu kematangan pemikiran. Jangan sampai nanti dibilang pasti jadi aneh, nyuruh tapi melarang gitu. Beberapa hal yang kami lihat dari kegiatan yang menurut saya harus juga dipenuhi, diselesaikan capaian kinerja kita. Misalnya hari ini ada beberapa rapat. Ya. Saya sendiri terjadwal hari ini 4 rapat. Namun juga hari ini mungkin nanti saya juga sarankan sejak hari ini kalau bisa kita rapatnya daring aja ya. Kalau bisa kita mungkin setelah hari ini kita usahakan rapat daring. Kita lihat perkembangannya. Nanti kalau saya bilang boleh kumpul. Enggak, jangan dulu. Iya. Tolong ini bisa dipahami sebagai upaya bersama. Kemudian ada juga misalnya rapat-rapat ya, ada juga yang, tapi alhamdulillah beberapa waktu ini saya nggak tahu lewat Pak Asisten, tapi yang izin ke saya untuk keluar daerah sudah relatif sangat berkurang, terutama pejabat di eselon 2 atau pejabat yang lain yang kewenangannya ada di saya. Nah, yang juga mungkin perlu dipahami teman-teman, penyebab penularan ini sekarang memang sudah sangat masif, sangat aneh-aneh media perantaranya. Ya, jadi saya minta teman-teman juga misalnya setiap hari di meja siapkan hand sanitizer, setiap pegang dokumen apa harus tetap dalam keadaan bersih tangan-tangannya. Yang di rumah juga saya harapkan mudah-mudahan kalau WFH betul-betul di rumah aja. Tidak usah pergi kemana-mana, ya, kecuali hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Kalau untuk sekedar yang lain, tolong bisa
ditahan diri dulu ya. Kita nggak akan lama lah, paling lama 2 minggu ya. Kemudian yang lain juga kalau di catatan ini banyak sekali sebenarnya, tapi menurut saya nggak terlalu apa ya, karena kita perlu waktu cepat juga. Saya minta hal-hal umum saja yang ingin saya sampaikan, misalnya kegiatan pengadaan barang jasa dalam waktu dekat. Pak Amir Hadi, kita akan juga Hari Raya Idul Adha, Idul Adha ya. Nah, Hari Raya Idul Adha kemungkinan karena 1-2 hari ini saya juga akan rapat dengan MUI, mungkin juga kita tidak melaksanakan sholat di masjid atau di tempat-tempat umum yang lainnya. Ya. Kemudian juga yang lain mungkin capaian kinerja atas serapan anggaran. Ya, saya minta teman-teman coba tolong ini dipercepat juga. Beberapa hal yang berkenaan dengan itu sebenarnya kita relatif juga agak tinggi, tapi ada capaian kerja seingat saya itu yang ada di bagian portal kemarin yang nanti mungkin disampaikan di grup ya, bagian portal mungkin Bu Pipin kena juga nih suaminya. Dendi nanti coba tanyakan kira-kira capaian kerja apa yang perlu didorong supaya nanti di satu sisi kita tetap produktif, di sisi lain juga kita selamat. Itu mungkin hal yang paling penting di kondisi seperti saat ini. Saat ini saja saya sejak pagi sudah menerima laporan banyak dari masyarakat ya yang ada di Kukar ini, yang hampir seluruhnya minta arahan kebijakan. Karena tadi itu saya bilang di kecamatan juga sudah semakin masif penyebarannya dan sebagian besar juga diberikan kontribusi penyebaran ini dari pihak perusahaan, ya perusahaan yang ada di luar Kukar. Mudah-mudahan kita semua dengan cara seperti ini terjaga, dan tolong nanti sekali lagi dievaluasi. Nanti saya juga diingatkan, misalnya paling lama hari Kamis atau hari Jumat, apakah minggu depan kita perlu lagi apel seperti ini atau cukup melalui daring di rumah masing-masing. Termasuk untuk kepala bagian, kepala sebagian, tolong benar-benar bisa dipastikan staf yang hadir hanya memang yang mereka ada hubungannya dengan penyelesaian dokumen saat itu. Begitu selesai pulang aja. Selesai pulang aja. Ya, saya perintahkan seperti itu. Jadi, tapi pulang ke rumah ya. Jangan pulang-pulangnya dia mesasap ke Samarinda kemana-mana. Ya. Hari ini pun, ini saya kasih bocoran sedikit, hari ini pun nanti saya sudah perintahkan ke Kasatpol untuk razia sidak ke kantor-kantor, dan termasuk secara acak akan diambil swab antigen bagi yang ada di tempat. Ya. Supaya nanti untuk memastikan bahwa jangan sampai di antara kita ternyata ada yang positif gitu. Ini saya kasih bocorannya ke kita-kita. Ya, mudah-mudahan upaya ini maksimal. Jadi kawan-kawan yang di rumah, tolong tetap bersabar di rumah ya. Tolong bantu atasan, kepala subak, kabak yang hari ini mungkin masih harus di kantor untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Kalau teman-teman juga rilis atas pernyataan Pak Gubernur, bahkan menyarankan untuk perusahaan-perusahaan supaya 100% WFH. Tapi kita mungkin untuk beberapa hari ini, 2-3 hari ini, sampai seminggu ini paling lama, kita akan evaluasi apakah nanti yang berada di kantor sampai Kasubag, atau nanti bahkan hanya kabak-kabak saja. Nanti kita tetap evaluasi ini. Dengan catatan bahwa kinerja kita, pekerjaan kita, pelayanan kita kepada masyarakat tetap bisa berjalan dengan baik. Mungkin demikian teman-teman sekalian, tolong sekali lagi saya ingatkan, jaga diri dan keluarga ya untuk tetap waspada terhadap penyebaran virus corona ini. Karena variannya sudah sangat banyak, sangat aneh-aneh. Bagi yang belum vaksin, saya ulangi, bagi yang belum vaksin, tolong segera datang ke pusat-pusat vaksinasi yang ada di Kukar, di Tenggarong khususnya. Semua puskesmas terbuka, termasuk di Wisma Atlet. Meskipun capaian vaksinasi kita saat ini sudah kurang lebih 66,9%. Relatif hampir mendekati herd immunity. Herd immunity itu artinya kekebalan global, kekebalan bersama itu tercapai kalau warga kita tuh tervaksin hampir minimal 70%. Ya, jadi mudah-mudahan tidak ada lagi ASN atau teman-teman tenaga harian lepas, ya THL yang
mengabdikan diri di pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di sekretariat daerah yang tidak tervaksin dan keluarganya yang memang patut untuk mendapatkan vaksinasi. Mungkin demikian, salam sehat, tetap semangat, tapi jaga juga diri dan keluarga dari wabah virus corona. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kita laksanakan senantiasa mendapat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti kegiatan ini secara daring, ya. Tetap semangat, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa.